Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT SDN 01 Banjarsari, Bapak Mardi SPD NTD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita hari ini masih diberikan kesehatan dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah sudi meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di depan Bapak Ibu berbicara di sini bukan dalam arti saya lebih pintar, saya lebih berpengalaman. Di sini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman dari kegiatan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita saat ini adalah yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah berdiskusi untuk merumuskan kalimat umpan. Waktu itu kalau nggak salah didampingi oleh Bapak pengajar praktek Bapak Devi Setiawan ya, masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih ingat ya? Nah, pada waktu itu saya meminta kepada Bapak Ibu untuk merumuskan beberapa kalimat umpan. Waktu itu Bapak Ibu tuliskan apa? Harapan kepada peserta didiknya, murid di masa depan itu apa yang Bapak Ibu tuliskan di situ? Ada yang ingin muridnya sopan, ada yang ingin apa lagi kemarin? Terampil. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tulis waktu itu merupakan karakter-karakter yang kita harapkan ada pada peserta didik kita. Nah, karakter-karakter tersebut akan dapat dengan mudah tercapai apabila budaya positif dapat kita terapkan di sekolahan kita. Apa itu budaya positif? Mohon maaf ada sedikit trouble tadi. Jadi karakter-karakter yang Bapak Ibu harapkan, yang Bapak Ibu tulis pada waktu itu akan sangat mudah tercapai apabila sekolah kita mampu dan mau untuk menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif adalah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau
perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter pada murid menjadi peluang bagi sekolah, terutama kita guru sebagai pendidik, dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga akan muncul karakter-karakter pada diri murid sesuai yang kita harapkan. Seperti yang Bapak Ibu tuliskan pada waktu mengisikan kalimat rumpang diskusi yang kemarin. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembentukan karakter pada murid ialah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk. Nah, ini pokoknya dalam membangun budaya positif itu yang menjadi fondasi adalah membentuk sebuah keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi inilah yang menjadi fondasi kita dalam menerapkan budaya positif di sekolahan. Maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi ini dapat membimbing murid berdisiplin positif yang termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini sebagai bentuk kita dalam apabila anak melanggar apa yang di dalam sebuah keyakinan kelas itu. Makanya saya bilang keyakinan kelas ini menjadi sebuah fondasi. Jadi nanti kalau anak murid kita melanggar dari keyakinan kelas ini, kita lakukan proses yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi itu kita menawarkan kepada anak dari apa yang dia langgar itu, kemudian anak ini berhasil bisa menemukan yang namanya solusi dari sesuatu yang dia langgar itu. Misalkan anak itu mungkin melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas tentang datang terlambat ke sekolah. Kita bukan menawarkan, kita cari dulu permasalahannya, kenapa anak ini kok, kenapa dia datang terlambat ke sekolahan, dan solusinya itu bukan kita tawarkan, tapi anak itu mencari sendiri. Kita memancing bagaimana anak itu bisa berpikir dan mengolah kemampuannya dalam menemukan solusi dari permasalahannya itu. Konsep inti budaya inti. Di dalam penerapan budaya inti itu ada beberapa konsep, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti yang akan kita bahas pada kegiatan ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Mungkin bisa berpasangan sama temannya, dengan Bapak Ibu yang di sebelahnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkanlah di dalam sarung tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya dalam sebuah kepalan tadi. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Silakan Bapak Ibu. Boleh merayu, boleh menghardik, apa saja agar Anda bisa membuka kepalan tangan itu.
Memaksa dalam arti bentuk omongan ya Bapak, itu bukan dalam artian dibuka, dipaksakan, bukan. Pakai kata-kata, mesti pakai kata-kata, boleh dimarah, boleh tapi jangan dipaksa, artinya tambahin bukan. Memaksa di sini adalah memaksa dalam bentuk kata-kata. Boleh dikasih duit juga kalau ini boleh. Dikasih duit, boleh dikasih duit, tapi tidak boleh dipaksa dipegang ya. Gimana Bapak Ibu sudah? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gembira senang. Apakah kepala tangannya dibuka atau tidak? Ada yang dibuka, ada yang tidak. Emosi yang terbuka. Emosi yang sudah buka. Jadi sekarang dari kegiatan itu sebenarnya siapa yang memiliki kontrol terhadap kepala tangan Anda sendiri itu? Nah, diri kita sendiri. Jadi yang punya kontrol terhadap kepala tangan kita adalah kita sendiri. Walaupun itu dibuka atas rayuan, itu tetap atas kontrol kita sendiri, tapi dirayu tadi mungkin dia bisa berubah pikiran, berubah ini keinginannya karena dirayu tadi, tapi tetap yang punya kepala tangan adalah yang mempunyai kontrol terhadap kepala tangannya sendiri, begitu ya. Begitu juga murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita itu juga mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Kalaupun dia mungkin kita suruh nyapu, kita suruh mengerjakan PR, kita suruh yang lain-lain, dia membuka yang ada, dia membuka dirinya untuk mau dikontrol sama bapak dan ibu guru. Bukan dalam arti bapak dan ibu guru bisa mengontrol mereka, tapi mereka membuka diri bahwa mereka mau dikontrol oleh kita. Jadi konsep yang ilusi guru mengontrol murid itu konsep yang kurang tepat. Yang ada murid membuka diri untuk mau dikontrol oleh bapak dan ibu guru. Terus tadi kan membuka tangan, ada yang mengkritik, ada yang marahin, ada yang membujuk. Anggapan kita dengan kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga konsep tentang teori kontrol yang salah, yang kurang tepat. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang anak kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan berantem sama temennya, kita kasih pengertian, nah kenapa berantem sama temennya gini Bu, kita kasih masukan. Itu sebuah ilusi kontrol yang dapat membuat anak berpikir, tapi itu bukan dari hati anak itu sendiri, tapi berdasarkan pendapat masukan dari bapak dan ibu guru. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita juga kan sebagai guru memaksa, karena kita sebagai orang dewasa kan punya nalar yang sudah tahu kalau baik, mana yang baik, mana yang benar. Tapi anak-anak kan kadang anak-anak itu belum tahu, kita memberikan masukan, kita paksa. Ini loh, sing api, ini loh, sing api. Akhirnya kita paksakan bukan berdasarkan dari kemauan mereka sendiri. Itulah konsep-konsep tentang miskonsepsi tentang teori kontrol yang kurang tepat. Di dalam selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran yang baru sekarang ini kita sudah mulai belajar tentang kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini kita diharapkan mampu merubah paradigma kita atau cara pandang kita terhadap teori kontrol yang tadi itu kita memberikan masukan, kita memberikan arahan kepada murid kita. Itu yang suatu yang baik, tapi itu bukan berdasarkan
kemauan dari murid kita. Jadi konsep-konsep yang seperti itu kita ubah. Jadi bukan kita membuat anak itu bagaimana caranya bisa inisiatif itu bisa timbul dari anak sendiri. Jadi kita cuma memancing aja, seperti itu istilahnya Ibu. Perbedaan dari kedua konsep itu yaitu stimulus respon dan teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Dalam stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya orang yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau pas kita gagal biasanya kita akan memaksa sang murid kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang atau menang. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila yang dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, karena setiap peserta didik mempunyai perbedaan dalam kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar. Kita di sekolah kita ini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi dalam kurikulum merdeka itu kan pokok dari pikiran kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Karakter-karakter yang diharapkan dalam kurikulum merdeka itu tercakup dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Inilah karakter-karakter yang kita harapkan dapat tumbuh berkembang kepada peserta didik kita di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Arti disiplin. Kalau Bapak Ibu ditanya tentang arti disiplin, kira-kira apa jawabannya? Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Peraturan, tepat waktu. Bu Kami apa disiplin? Kalau menurut Bu Kami apa disiplin? Menaati peraturan baru ini. Tepat waktu. Betul Bapak Ibu. Dari yang Ibu Bapak Ibu sampaikan tadi sudah mengacu kepada arti disiplin itu sendiri. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin artinya kita belajar. Belajar untuk apa? Nah, mengacu pada disiplin diri yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai terhadap nilai-nilai yang dia yakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau lewat ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu tumbuh dari dalam diri murid sendiri atau kita sebagai orang dewasa, tanpa harus diberikan penghargaan, tanpa harus diberikan ancaman, tanpa harus diberikan hukuman. Seperti kita datang ke sekolah ini, ada motivasinya. Apa pengen dilihat kepala sekolah biar wah guru rajin berangkatnya pagi, nanti nilai SKP-nya saya buat besar, atau ada yang ngancam, atau daripada ngomah kelamaan nanti saya di rumah ini. Nah, itu berbagai motivasi yang melatar belakangi untuk yang kurang pas dalam pelaksanaan disiplin positif ini. Sebagai pendidik tentunya kita ingin murid-murid kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka, diri individu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi, saya sering bercerita berkelakar bersama Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat betul motivasi, saya pernah bilang motivasi yang paling bagus itu apa, Bu Anas? Nah, rupanya itu motivasi dari luar, Bapak Ibu. Itu motivasi dari luar, bukan motivasi berasal dari dalam. Karena dari luar itu sifatnya dia hanya sementara. Artinya kalau yang membuat kita termotivasi itu tidak ada, kita kehilangan motivasi. Nah, motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang berasal dari dalam, disebutnya motivasi intrinsik. Apapun yang terjadi, ada nggak adanya orang, ada nggak adanya penghargaan, tetap kita melaksanakan, tetap termotivasi dalam melakukan sesuatu. Nilai-nilai kebajikan yang universal tadi dalam disiplin positif itu ada berapa, itu sebelumnya nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada, kalau di modul itu ada 6 dari berbagai organisasi yang merumuskan nilai-nilai kebajikan, tapi di sini saya tuliskan 3, yaitu yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan menurut BO Primaniers program itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu tadi berbagai nilai-nilai kebajikan. Kalau kita dalam sekolahan, kita kan ada namanya kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Kita mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat ini ya. Nanti saya kasih ini dituliskan, nanti kita tempelkan di sana ya.
Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu datang ke sekolahan. Apabila di datang tepat waktu ke sekolahan itu tidak ada teguran bagi guru yang sudah terlambat atau penghargaan dari kepala sekolah, apa sih yang motivasi Bapak Ibu untuk datang ke sekolah tepat waktu? Bu Desma minta tolong dibagikan kepada nanti setelah ditulis, tempelkan di sini ya Bapak Ibu ya. Karena aku tak jambul di sini. Mungkin kan gopol kan Pak. Ya Bapak Ibu, boleh ditempelkan di depan ya kalau sudah ya. Anggarannya belum ada Bu nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini saya bacakan ya. Bila ada di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Sini kita bacakan satu-satu ya. Saya akan tetap berangkat tepat waktu walau tidak ada yang menilai karena itu sudah menjadi tanggung jawab. Ya, bersama. Kita lihat ya, saya nggak bisa bacanya ini kayak resep dokter. Ya, karena saya akan sadar bahwa datang tepat waktu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pendidik. Bagus. Ya, saya tetap datang tepat waktu karena saya disiplin dan murid-murid tanggung jawab saya. Selanjutnya, disiplin dari hati sendiri. Alasan, karena suatu bentuk tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Saya akan datang tepat waktu karena itu semua timbul dari kesadaran kita atau dalam kesadaran kita sendiri atau motivasi intrinsik tadi. Terus selanjutnya, tetap datang tepat waktu karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, ya, panggilan hati, rasa disiplin atau intrinsik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Kita lanjut. Jawaban dari semuanya dari hati. Jadi dari berbagai jawaban Bapak Ibu semua itu adalah yang motivasi adalah motivasi dari dalam. Mau apapun ada tidaknya penghargaan dari atasan, ada tidaknya hukuman,
kita tetap datang tepat waktu karena kita merasa adalah itu merupakan tanggung jawab. Jadi meskipun di sekolah saya belum pernah ada pemberian hadiah bagi yang selalu datang tepat waktu dan hukuman bagi yang terlambat, pastinya saya akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya di kelas. Karena bagaimanapun kita ini sebagai guru yang mestinya digugu dan ditiru oleh murid-murid saya. Nilai-nilai kebajikan inilah yang saya yakin. Jadi Bapak Ibu datang ke sekolah itu karena yakin punya nilai yang pengen ditunjukkan oleh Bapak Ibu sendiri. Motivasi itu, nilai kebajikan itu yaitu bentuknya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kemudian nilai kebajikan yang lainnya apa? Saling menghargai. Di sini siapa? Murid kita sudah datang ke sekolahan, kita hargai dengan datang tepat waktu. Lanjut yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi kita manusia hidup di dunia ini dalam berperilaku itu pasti punya 3 motivasi, yaitu motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya dia berpikir seperti ini, kalau saya nggak melakukannya, kira-kira saya akan akibatnya apa ya? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya kalau saya berbuat ini, saya dapat apa nih? Nah, kalau saya berangkatnya pagi, datang pagi terus, nanti nilai SKP saya dibuat kepala sekolah gede, tinggi, dapat naik pangkat akhirnya. Itu motivasi yang kedua. Jadi 2 motivasi ini sifatnya eksternal itu dari luar. Apabila ini tidak tercapai, akhirnya apa? Kita akan kehilangan motivasi. Seperti tadi yang saya bilang, saya berangkat pagi ini pengen dapat nilai SKP yang besar dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kenyataannya saya mendapatkan nilai SKP yang kecil. Saya kecewa. Akhirnya besok lagi saya nggak akan datang pagi ke sekolahan. Nah, nilaiku aja dibikin kecil, saya Bapak Kepala Sekolah. Apa saya berangkat pagi? Begitu kan Bapak Ibu. Tapi kalau motivasi yang ketiga yang dasarnya dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang kita inginkan, kita menghargai diri kita sendiri. Inilah akan yang menjadi motivasi yang membuat kita memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam diri kita. Lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan dasar, yang artinya apabila kebutuhan dasar itu tidak dapat kita penuhi, maka kita akan melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Di antaranya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Yaitu kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita sebagai manusia dewasa aja, orang dewasa, kita pasti ingin memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Apalagi murid-murid kita yang masih anak-anak. Ketika anak-anak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma tadi, sebenarnya dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di rumah. Misalkan ada anak belum sarapan di rumah, melakukan nakal, mungkin gangguin temennya, ada temennya yang bawa makanan direbut sama kawannya karena dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup belum terpenuhi. Atau mungkin kasih sayang yang sering disampaikan sama Bu Fahmi, kemudian kesayangan beliau itu kok ini Pak suka gangguin, suka rese sama temennya. Setelah ditelusuri sama Bu Fahmi, rupanya anak itu ditinggal bekerja ke luar negeri sama orang tuanya. Jadi anak itu mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang.
dan mereka akhirnya berusaha memenuhi itu. Mungkin dalam memenuhinya akhirnya melakukan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang, mungkin gangguin temennya, ngeresehin temennya. Nah, kita sebagai guru harus bisa melihat kebutuhan dasar murid-murid kita untuk mengambil tindak lanjut yang seterusnya, untuk ke arah yang seterusnya, yaitu nanti ujungnya ke segitiga restitusi. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif di sekolah, ada 5 posisi seorang guru dalam melakukan kontrol terhadap murid-muridnya. Yang pertama yaitu penghubung. Jadi posisi kontrol kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu ada 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama yaitu sebagai guru, sebagai penghubung. Di sini biasanya guru menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, biasanya berkata, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya. Misalkan anak nakal salah apa, dalam upacara memakai seragam, nggak memakai seragam lengkap, nggak pakai topi, nggak pakai dasi, kita ancam. Awas ya kalau minggu depan kamu tidak pakai seragam lengkap lagi, kamu tak suruh berdiri di depan. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian akhirnya apa hasilnya? Muridnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan muridnya juga berbohong. Terus dampaknya apa? Anak-anak masih akan mengulanginya lagi, Bapak Ibu. Walaupun kita marah, kita tunjuk, kita hardik, kalau posisi kita sebagai penghukum tadi, anak-anak akan tetap mengulangi kesalahannya, karena mungkin ya akhirnya mungkin berbohong juga karena dia merasa takut terhadap guru. Selanjutnya posisi yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan kayaknya, Bapak Ibu. Yaitu guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Seharusnya kamu itu kalau mau berangkat sekolah, misalkan tadi ya nggak pakai topi. Kenapa kamu nggak pakai topi kok berangkat sekolah? Kita kan hari ini upacara, kenapa nggak pakai topi? Seharusnya kamu itu pakai topi. Lupa Bu. Nah, seharusnya kemarin sore itu sebelum ini kan emang nggak belajar tadi malam kan harusnya dipersiapkan itu topinya, masukin dalam tas. Itu menunjukkan bahwa posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal, wah aku semalam diajak bapakku Pak, menyangkal apa yang kita kasih masukan tadi, menyangkal. Wah aku semalam diajak bapakku Pak ke sana tempat temannya, atau berbohong. Ya, ujungnya paling muridnya juga akan meminta maaf. Tapi dampaknya terhadap murid akan merasa rendah diri. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai seorang teman. Biasanya sebagai teman ini pengalaman saya pribadi, biasanya memang kalau sebagai teman ini murid-murid itu merasa dekat dengan kita. Dia akan merasa lebih dekat dengan kita. Ayolah, biasanya kita juga akan memprovokasi anak, ayolah lakukan demi Bapak ya, masa kamu tidak mau? Ingat ya, bantu Pak Guru ya. Tapi dampaknya apa kalau kita berposisi sebagai teman? Ketergantungan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak sama kita, nggak mau anak-anak itu, misalkan melaksanakan piket, kalau nggak sama kita, yang kita yang berposisi sebagai teman nggak mau, sama guru lain nggak mau, dekatnya sama kita, giliran kita nggak ada, dia akan mau melaksanakan tanggung jawabnya. Biasanya seperti itu. Itulah posisi sebagai teman tadi. Hasilnya apa? Anak akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan terhadap guru tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, biasanya di sini kita cuma akan mengingatkan aja. Kita biasanya menghitung dan mengukur peraturan yang sudah ada. Kita kan misalkan tadi ada anak yang tidak memakai seragam lengkap waktu upacara. Kamu kan tahu peraturan kita, kalau mau upacara itu pakai seragam lengkap. Tahu kan
peraturannya. Nah, saya ditunjukkan. Nah, sekarang sebagai konsekuensinya kamu akan ini berdiri di pojok lapangan. Kita biasa seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sebagai posisi pemantau. Akhirnya, tapi dampaknya apa? Akhirnya menyesuaikan diri bila diawasi, dan akhirnya pada anak sendiri dampaknya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diperoleh. Yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, ini posisi manajer ini adalah posisi yang paling tertinggi dalam posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah tadi ya Bapak Ibu. Biasanya sebagai seorang posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita akan bersikap mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memancing, di mana anak itu bisa timbul suatu motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita cuma mengarahkannya, tapi bukan kita mencetuskan ide-ide itu, bukan kita yang mencetuskan, tapi dari anak itu sendiri. Kita hanya memancing. Mulai dari apa yang kita bisa yakini, apa yang bisa anak-anak lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan terlambat tidak memakai seragam waktu upacara. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak memakai seragam? Tidak pakai topi. Waduh Pak, lupa Pak, ketinggalan. Lah kok bisa ketinggalan? Ya lupa Pak, semalam saya tidurnya lebih awal. Kita kali ngantuk ya, berarti ini ya berangkatnya terburu-buru tadi ya. Pak, terus ya Pak, akhirnya kita nanti ada sedikit garis diskusi di situ. Kita akan ada tahap-tahapan dalam kita menerapkan budaya positif di segitiga restitusi itu. Kita akan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Di situ kita akan seolah-olah kesalahan dia itu bukan sesuatu yang fatal. Kita akan membuat kesalahan dia itu sesuatu yang manusiawi. Artinya setiap orang itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Akhirnya dia merasa, saya ini nggak disalahkan sama Bapak Guru ya, tapi kita akan berusaha memberikan motivasi gimana. Contohnya tadi yang kita tidak memakai seragam tadi, kamu nggak pakai seragam, kenapa? Saya ini Pak terburu-buru berangkat sekolahnya, semalam tidur main HP. Loh, kok seperti itu? Ya Pak, kita juga Pak Guru pernah sih datang terlambat ke sekolah, tidak memakai ini. Terus akhirnya kita memberikan motivasi, di mana motivasi itu bisa timbul dari dalam hatinya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih pahamnya ke posisi pemantau atau manajer, kita nanti akan melihat video. Tapi untuk penghukum, pembuat rasa bersalah dan seorang teman, saya rasa nggak perlu ditonton videonya Bapak Ibu ya. Mungkin kita semua udah paham ya. Kalau yang posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman ini, kayaknya kita ini sudah terbiasa di itu. Jadi yang perlu kita pelajari di sini juga adalah sebagai nantinya dalam pelaksanaan penerapan positif di sekolah, minimal kita itu berposisi sebagai seorang pemantau. Pemantau yaitu cuma mengingatkan bahwa tentang keyakinan kelasnya. Silakan Bapak Ibu lihat, ini adalah sebagai memantau. Nanti dan selanjutnya sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Dia bagaimana Pak Bina juga. Selamat pagi Bu. Beda. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol, yang 3 yang sengaja nggak saya tampilkan, yang posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, dan posisi teman. Kenapa nggak saya tampilkan? Karena itu bukan yang harapan kita. Posisi 5 ini kita tidak ke posisi yang 3 posisi ini kita tinggalkan, kita tidak usah pelajari, kita pelajari aja yang pemantau dan posisi manajer. Posisi yang paling ideal itu adalah manajer.
minimal sebagai posisi pemantau. Jadi pada posisi manajer ini kita akan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa kita yang melanggar tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Misalkan jadi permasalahannya dia upacara tidak memakai topi, kenapa permasalahan tidak memakai topi? Saya lupa Pak, terburu-buru, kenapa kok terburu-buru? Kita gali terus di situ, dari situ biar anak berhasil menemukan solusi dari pemikirannya dia sendiri, bukan solusi dari penawaran kita. Jadi posisi manajer yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Dalam penerapan disiplin positif diharapkan guru dapat berperan menjadi sebagai manajer atau minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita kok harapannya dalam 5 posisi kontrol ini kita bisa mengambil peran di manajer atau minimal pemantau agar bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebajikan, dibentuk secara bersama-sama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk menaatinya tanpa ada paksaan. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan yang dipercayai oleh kita, guru dan murid-murid kita yang kita buat bersama, yang akan menjadi sebuah fondasi atau landasan. Apabila anak-anak itu tidak meyakini keyakinan kelas ini, bagaimana anak-anak itu akan kita kembalikan keyakinan kelas ini dengan menerapkan posisi manajer tadi. Jadi makanya diharapkan kita bisa berposisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan kelas ini kita tawarkan, yang kita buat bersama anak-anak. Kita kembalikan kalau ada anak-anak yang berperilaku, bertingkah laku, bersikap tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini merupakan suatu fondasi, ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan budaya positif, fondasinya adalah ini keyakinan kelas. Jadi kalau kelas tidak sudah punya keyakinan kelas, nanti ada anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita sebagai guru berposisi manajer, mengarahkan kepada anak-anak bisa menemukan solusinya dari perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan nanti untuk pelaksanaan disiplin sekolah kita bisa menerapkan pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Ini sudah ada berbagai contoh yang beberapa kelas, tapi itu bukan keyakinan kelas yang dibuat bersama ibu-ibu. Nanti anak-anak kalau itu bersama guru, bersama saya sebagai guru PJOK, itu adalah peraturan bersama keyakinan kelas bersama saya. Nanti saya yang akan, kalau anak-anak melanggar sebuah keyakinan kelas tadi, saya yang akan menerapkan posisi saya sebagai kontrol, sebagai manajer. Saya yang bisa memprosesnya dengan nanti yang akan kita pelajari yaitu segitiga restitusi. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti saya juga akan coba kalau masih ada waktu kita akan coba simulasi membuat keyakinan kelas kalau masih ada waktu Bapak Ibu ya. Karena keyakinan kelas ini adalah sebuah fondasi awal dalam kita menerapkan sebuah disiplin positif Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Jadi di awal sudah saya sampaikan kalau keyakinan itu keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Kalau peraturan apa dibuat bersama-sama Bapak Ibu? Enggak, kalau peraturan itu biasanya kita tawarkan, nah pokoknya ini peraturan kelas kita, ditaati ya. Pokoknya datang jam 7.30, upacara pakai seragam lengkap, itu peraturan. Kita tidak menawarkan bagaimana tidak, kita buat bersama-sama anak-anak.
Nah, sebagai pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ini sebagai pemantik kita bisa membedakan kenapa kok dibuat keyakinan bukan peraturan saja. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu pakai helm, kalau pakai motor pakai helm itu supaya apa sih? Menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Walaupun nggak ada polisi, ya kita pakai helm karena kita yakin bahwa dengan memakai helm, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita naik motor, kita yakin kita akan selamat. Dan kesehatan tadi yang pakai masker tadi, kita yakin bahwa kita akan selamat kalau pakai masker. Apalagi waktu dulu ada pandemi COVID-19 itu sangat disarankan memakai masker, Bapak Ibu. Jadi nilai sebagai suatu keyakinan yang akhirnya akan mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut Bapak Ibu, cara merumuskan sebuah keyakinan kelas. Jadi dalam kita merumuskan sebuah keyakinan kelas, pertama kita arahkan untuk anak-anak. Kalau saya kemarin, pertama saya arahkan, saya pancing, saya stimulus dengan memberikan pertanyaan, anak-anak datang ke sekolah untuk apa sih? Sebenarnya kalian itu setiap pagi ke sekolah itu apa? Pasti anak-anak akan jawab apa kira-kira. Kalau saya nanya, anggap aja saya guru ya. Kalau saya, anak-anak kalian itu datang tiap hari datang ke sekolahan itu tujuannya itu apa? Pasti jawab anak-anak pasti belajar. Belajar Pak. Nah, kita gali lagi di situ. Kalau kalian kan belajar di sekolah ini, kira-kira belajar enaknya itu seperti apa? Di kelasnya mau yang seperti apa kira-kira? Pasti jawab, kalau belajar di sekolah itu biar enak seperti apa? Kelasnya pengen seperti apa anak-anak? Kita arahkan di situ, kelasnya pengen apa kira-kira? Kita datang ke sekolahan, anak-anak pengen belajar. Terus di sekolahan, kira-kira kelas yang nyaman, yang enak untuk kalian itu kelasnya seperti apa? Apa kelasnya yang banyak sampahnya di mana-mana? Nah, pasti pengennya sekolahnya bersih, kita arahkan terus. Oh, Pak pengen sekolahnya bersih, Pak. Kita arahkan dulu di situ. Setelah itu kita arahkan lagi. Terus kalau datang ke sekolahan itu apa ya? Sakar dewe. Dong Pak. Terus dia datangnya tepat waktu dong Pak. Oh, jadi datang ke sekolah tepat waktu ya? Iya Pak. Setelah itu kita pancing lagi. Terus kalian bersama teman. Kira-kira sama teman apa ya, saling ngejek, saling ngolok-ngolok? Ya enggak Pak, enggak boleh ngejek yo. Masa kita sama teman ngejek? Kita pancing di situ terus. Kita menggali keinginan mereka supaya kemudian apa yang kita sudah arahkan tadi, kita seperti kita tadi membuat sebuah menuliskan kalimat pertanyaan motivasi itu, keinginan anak-anak dalam kelas impian yang mereka harapkan itu, untuk memenuhi harapan kelas impian tadi, mereka tuliskan dan kita rumuskan bersama-sama. Karena merumuskannya jelas, yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi sebuah kalimat positif, hindari dari kata-kata negatif seperti jangan atau dilarang. Kemudian yang terakhir, dicek, disepakati anak-anak itu memahami apa yang setelah mereka buat bersama itu, keyakinan kelas itu, kemudian ditanda tangani. Kemudian Bapak Ibu, harapannya saya berharap nanti untuk menerapkan disiplin positif ini, setiap kelas dapat membuat keyakinan kelas sebagai apa? Karena sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah kelas, termasuk anak-anak tadi melanggar sebuah keyakinan itu. Nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas itu dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini
dokumentasi saya waktu pembelajaran membuat sebuah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak karena saya sebagai guru PJOK, saya mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi harapannya saya sendiri akan membuat sebuah keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi ini khusus untuk saya sebagai guru olahraga, sebagai guru PJOK. Dan nantinya saya harapkan kepada Bapak Ibu juga punya keyakinan kelas sendiri terhadap anak-anak. Dan kalau emang Bapak Ibu bisa diarahkan hal apa nilai-nilai kebajikan yang lain. Jadi kemarin saya membuat di kelas 5 itu diantaranya datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengarah kepada nilai-nilai kebajikan yang lain. Kan nilai kebajikan yang lain tadi kan ada banyak. Dan nilai kebajikan itu tidak harus umum. Misalkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan cakupannya luas Bapak Ibu. Tanggung jawab itu termasuk datang tepat waktu itu ya tanggung jawab. Terus menjaga kebersihan kelas itu juga tanggung jawab, itu masih secara umum. Tapi saya harapkan sesuatu yang sudah lebih terarah lagi. Misalkan saling menghargai sama teman. Tidak lebih terarah lagi itu anak-anak. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Yang bisa menerapkan ini adalah segitiga restitusi ini adalah posisi guru kita sebagai manajer. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang bisa dijalankan guru atau orang tua, bisa juga kita terhadap anak-anak kita bisa, agar dapat membentuk anak yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Melalui restitusi juga membuat murid mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya, artinya murid-murid kita itu melakukan kesalahan, akan menjadi sebuah bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya. Jadi dalam sebuah segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang bisa menerapkan ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Tapi ya, tadi sudah dijelaskan di video tadi, tidak mudah untuk mencapai posisi kontrol itu. Perlu perlu proses Bapak Ibu. Tapi ya nanti kita akan bersama-sama bisa menerapkan itu supaya disiplin positif dapat diterapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian menstabilkan identitas ini, bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini kalimat-kalimat yang kita dari tahapan segitiga restitusi, kalimat-kalimat dalam tahap menstabilkan identitas. Jadi anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak mengkritiknya, kita tidak ini, justru kita ini misalkan tidak pakai helm, kenapa kamu nggak pakai topi waktu upacara, kenapa kamu nggak pakai topi waktu upacara?
waduh kok saya berangkatnya terburu-buru. Kita kali lagi kenapa kok terburu-buru? Saya semalam tidurnya, saya bangunnya kesiangan Pak, semalam tidurnya agak malam. Kenapa kok agak malam? Karena Pak main HP, jadi bangunnya kesiangan. Akhirnya saya terlambat, lupa bawa topi. Dari situ kita kasih kalimat kalimat yang menjadikan dia identitasnya stabil. Kita berarti kamu datang terlambat, akhirnya terburu-buru ya Pak. Akhirnya kita kasih penguatan, ya berbuat salah itu, datang terlambat itu manusiawi. Manusiawi itu artinya ini manusiawi itu setiap orang pasti pernah berbuat salah, pernah datang terlambat. Terus kita kasih penguatan lagi, Pak Guru juga pernah datang terlambat waktu menghadiri apa gitu misalkan. Jadi penguatan seperti itu identitas anak yang gagal dalam menangani sebuah keyakinan kelas tadi, identitasnya dia tidak akan menjadi seorang yang gagal. Oh, berarti bapak ibuku ini aku udah nggak pakai topi, aku nggak dicap bersalah. Identitasnya tetap stabil, bukan sebagai orang yang gagal atau salah. Dan tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tapi kita kembalikan lagi di tahap 2 ini, kita kembalikan lagi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat-kalimatnya yaitu, padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti contoh tadi, saya mencontohkan untuk anak-anak yang tidak memakai topi waktu upacara. Mungkin kita karena dia datang terlambat ke sekolahan, lupa bawa topi, akhirnya dia tidak memakai topi. Tadi ada di ini kita di tahap yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu kok terlambat datang? Kenapa tidak memakai topi waktu upacara? Iya Bu, saya lupa, saya tadi berangkatnya terburu-buru, bangunnya kesiangan. Nah, kita kembali lagi di situ. Kenapa kok bangunnya kesiangan? Ya, semalam saya main HP Bu, begadang. Nah, alasan begadang itulah kita tanyakan di validasi tindakan. Kenapa kamu kok datang? Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Oh iya Bu, saya pasti kamu punya alasan kan datang terlambat. Iya Bu, saya bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan karena semalam saya main HP. Di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita tanyakan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi sudah tadi kita melaksanakan identitas, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Tindakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa ini kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 yang tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah sudah kita lakukan, maka yang tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan itu. Anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nilai-nilai yang dipercayai apa ya? Dan tadi itu sebuah keyakinan kelas tadi. Nah, kemudian dari sebuah keyakinan kelas tadi kita arahkan dia akan menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan
tentang kelas yang ideal atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Seperti tadi saya mencontohkan anak yang tidak memakai topi waktu upacara, kita sudah tampilkan identitas. Pak guru juga pernah datang terlambat, tidak memakai dengan sesuai seragam yang ditentukan, pernah. Jadi akhirnya identitas anak itu saya tidak merasa melakukan kesalahan. Identitas saya itu bukan sebagai seorang yang gagal di situ. Terus yang kedua tadi kan distabilkan terus yang kedua tadi validasi tindakan salah. Kira-kira tindakanmu itu sudah sesuai dengan belum dengan keyakinan yang kelas kita yang telah kita buat. Kita balikan lagi ke sebuah keyakinan kelas tadi. Makanya saya bilang keyakinan kelas itu menjadi sebuah fondasi awal. Kita tanyakan, sekarang tindakanmu yang tidak memakai topi tadi kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama enggak? Pasti dia jawab. Karena kesepakatan keyakinan kelas itu kan kita buat bersama. Akhirnya anak-anak kita kembalikan ke situ, pasti dia ingat. Kalau emang kita nggak ingat, kita bisa arahkan, kita ajak ke keyakinan kelas yang sudah ditandatangani itu di kelas. Nih, keyakinan kelas kita yang kita sudah buat. Terus kira-kira perbuatanmu yang tidak memakai topi tadi, kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Dia akan berpikir mencari, oh iya Pak, memakai seragam yang rapi, memakai topi, memakai seragam yang rapi. Kita balikan lagi ke situ, memakai seragam yang rapi Pak. Nah, kira-kira, kamu sudah paham apa perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian untuk selanjutnya kamu akan seperti apa nantinya? Ya saya besok akan pakai topi lagi Pak. Nah, kamu kan tadi nggak pakai topi karena terburu-buru karena bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira supaya tidak terburu-buru itu akan bagaimana? Ya saya bangunnya lebih pagi Pak. Loh, lalu kamu malamnya main HP? Oh iya Pak, berarti saya malamnya nggak mainin HP lagi Pak, supaya besoknya saya bisa bangun lebih pagi, bisa tidak terburu-buru lagi ke sekolahan dan tidak lupa membawa topi. Begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita sampai di sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Oke, kita sudah sampai ke sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu silahkan. Gak ada yang mau nanya? Alhamdulillah saya itu kalau gak ada yang mau nanya. Malahan, berarti jelas semua ya? Jelas semua apa emang jelas semua? Oke, terima kasih. Jadi bagian penutup ini, dalam penerapan budaya positif di sekolah hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan profesional serta sosial yang baik agar dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Jadi saya berharap di sini saya berharap kepada diri saya sendiri pribadi, artinya saya mengajak diri saya dulu dalam arti saya lebih baik. Kita bersama-sama bagaimana budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya harapan-harapan ibu yang sudah Bapak Ibu yang sudah kita tuliskan sewaktu kita diskusi kemarin, karakter-karakter anak yang Bapak Ibu harapkan terhadap anak didik kita ini dapat terwujud, dapat tercapai. Jadi budaya positif inilah yang akan mendukung kita dalam mewujudkan karakter-karakter yang ingin kita lihat ada pada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri merasa ini bukan pekerjaan yang mudah,
kita tidak bisa merubah budaya positif itu seperti membalikan telapak tangan. Itu membutuhkan proses yang sangat lama. Tapi saya yakin kita semua guru-guru yang ada di sini semuanya pasti mempunyai potensi, semuanya pasti memiliki harapan untuk bisa mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah kita ini, supaya karakter-karakter yang kita harapkan pada peserta didik kita itu dapat tumbuh, terutama karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.